Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nila Andriani dari kelas 643B07. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas individu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Topik yang saya bahas adalah tentang menganalisis strategi pemasaran, penentuan harga, dan pangsa pasar melalui studi kasus yang aktual ya. Di sini saya akan menggunakan dalam analisis ini adalah STP, yaitu segmentasi, targeting, positioning, dan bauran pemasaran 5P ya, yaitu product, price, place, promotion, dan people. Nah, di sini tuh ada 5 studi kasus yang mewakili produk dari berbagai sektor. Yang pertama adalah ICO 13 Vivo, teknologi otomotifnya JBL Pro 3, Customer Goods dan FMCG ya, sama kebangkrutan Tap Power air mineral Aku Viva. Nah, analisis ini menggabungkan teori pemasaran dengan data empiris terbaru ya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke kasus pertama tentang tentang ICO 13. Di sini itu STP-nya itu tentang ada segmen, target, dan posisinya ya. Intinya, dan ada juga di sini strategi harga ya, sama data yang terbaru ya, April 2025. Terus ada 5P marketing mix-nya itu product, price, place, promotion, dan people. Nah, di antara ketiga-tiganya itu intinya adalah IQ 13 menyasar gamer muda usia 18-35 tahun dengan positioning sebagai smartphone gaming, flagship yang eksklusif. Nah, dibandingkan Poco F7 Ultra, harga IQ 13 lebih tinggi, tapi promosi digitalnya kurang agresif. Nah, produk unggul dalam perform dan desain, namun strategi promosinya kalah dibandingkan Poco yang sering mengadakan flash sale dan diskon online. Lanjut yaitu kasus yang kedua. Di sini ada STP-nya juga, dan JBL ini menargetkan pengguna profesional dan premium traveler. Nah, produk ini menawarkan fitur audio serta audio canggih ya, seperti spatial audio dan touchscreen case. Nah, menggunakan strategi premium pricing sama distribusi global dan promosi yang berfokus pada inovasi teknologi, namun dapat menghadapi masalah suara pecah yang langsung ditangani melalui update firmware. Nah, lanjut yaitu tentang strategi pemasaran dan STP BYD vs Tesla, yaitu pasar mobil listrik ya. Nah, di sini tuh ada strategi pemasarannya. BYD ini berhasil merebut pasar mobil listrik ya, termasuk di Indonesia dengan 36% market share pada 2024. Nah, kelebihannya ada pada teknologi baterai dan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan Tesla ya. Nah, menggunakan strategi value based pricing dan penetration pricing serta promosi global seperti sponsor UEFA Euro 2024. Nah, distribusi dan after sales dilakukan secara lokal oleh Arista Group ya. Dan ini ada aspek kompetitornya itu
antara BYD dan Tesla ya. Di sini kita bisa melihat dari harga aja bandingnya itu jauh banget ya. BYD itu ada di sekitar 425 sampai 719 juta dan Tesla itu ada di 1,5 dan sampai 1,9 M. Itu benar-benar jauh banget. Dan fiturnya itu termasuk kalau BYD termasuk semua, kalau Tesla itu dijual terpisah. Nah, kalau distribusinya itu BYD itu dealernya lokal, sedangkan Tesla online service terbatas. Nah, citra brandnya itu teknologi untuk semua kalau BYD. Nah, sedangkan Tesla ini eksklusif dan premium. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu tentang kasus Power ya, Tupperware. Nah, kebangkrutan Tupperware ini, di sini juga ada menganalisa tentang STP-nya, 5P dan perbandingan kompetitornya. Nah, Tupperware ini mengalami kebangkrutan akibat gagal beradaptasi dengan pasar digital. Nah, penyebab kebangkrutan itu ada di sini seperti segmentasinya itu ya terlalu fokus pada ibu rumah tangga. Terus targetnya tidak menjangkau modern dan konsumen digital. Positioningnya itu produk premium berbasis plastik. Nah, dan akhirnya gagal adaptasi ke e-commerce dan tren eco lifestyle. Nah, ini tuh data faktanya itu di sini ada penjualan turun dari US dollar 2,2 M dari tahun 2017 sampai US 1,3 M 2023 ya. Terus kompetitor suksesnya ada di sini Lock and Lock atau Rubbermaid sama Focus Innovas. Terus ada positioningnya juga. Nah, dari inovasi produk sangat minim dan promosinya digital sangat lemah kalau Tupperware ini ya. Nah, sementara kompetitor seperti Lock and Lock ini justru sukses dengan strategi eco-friendly ya dan distribusi omnichannel. Lanjutnya strategi pemasaran Akuviva Wings Food kasus air mineral AMDK ini. Nah, di sini ada strategi entry marketnya, teknologi nano provifikasi 7 tahap, fokus pada kemurnian air, gimmick promosinya itu undian tutup botol, manfaat jaringan distribusinya kuat, Wings Group, terus masuk pasar Red Ocean. Nah, di sini ada STP-nya juga dan selanjutnya juga ada market mix-nya tentang produknya air murni, nano filtered, sama price-nya sedikit premium dari Fit. Terus price-nya itu retail modern dan tradisional. Promosinya itu undian sosial media, point of sale, sama people-nya itu tim distribusi Wings dan edukasi penjual. Nah, di sini ada kompetitor mineral juga sama Fit ya, dibandingin sama mereka semua. Nah, ya intinya itu Akuviva ini adalah produk air mineral dari Wings Food yang masuk pasar dengan teknologi nanopurifikasi. Target utamanya adalah Gen Z dan konsumennya urban yang sadar kesehatan. Nah, strateginya ini memanfaatkan kekuatan distribusi Wings Group dan gimmick promosi undian tutup botol, namun tetap bersaing ketat dengan merek mapan seperti Aqua dan Mineral. Nah, dari semua 5 kasus tadi itu, saya mengambil sumber teori dan sumber datanya itu dari yang pertama nih, IQ 13 itu saya ambilnya dari Kotler dan Kettler 2016, datanya Gizmo Cina 2025 sama Xiaomi Indonesia. Terus kalau JBL Turbo 3 ini saya ngambil sumber teorinya itu dari Kotler dan Kettler ya, tentang materi pemasaran, manajemen pemasaran, sama
sumber datanya juga dari gadget360.com sama jagatreviewnya.com dan diverge.com, reddit.com itu sumber datanya. Nah, sedangkan yang ketiga itu mobil listrik BYD, sumber teorinya Kotler dan Kettler 2016 dan Telis 1986, dan sumber datanya itu dari bisnis.com, BYD.com, Kompas Otomotif, Investor.com, Wikipedia, Republika GIIS 2024, dan Aristo Group. Jadi selang-seling ngambil sumber-sumber data dan teorinya itu. Terus kebangkrutan TAP Power juga dari materi teorinya itu dari Kotler dan Kettler 2022, Levitt 1960, sumber datanya itu dari Reuters, Financial Times, NPD Group, dan yang lainnya masih banyak ya, tapi nggak semuanya aku catum di sini, jadi hanya beberapa aja yang kayak yang mana yang paling sering aku ambil di situ aku catumin ke sini. Terus ada air mineral Aquaviva sama Wingsfood, teorinya itu yang Kotler dan Kettler yang tahun 2022 sama Levitt T1960 sama BPOM RI 2018. Nah, datanya ini saya ngambilnya itu sumbernya dari Katadata sama Wings Group, Kompas.com, Statistika.com dan yang lain. Dan dari semua presentasi saya ini saya simpulkan dari sekian presentasi saya tadi itu, dari 5 studi saya mengambil kesimpulan yaitu tentang STP dan 5P tetap menjadi fondasi strategi pemasaran yang kuat. Terus harga saja tidak cukup, positioning dan diferensiasinya sangat penting. Adaptasi terhadap teknologi dan digital menjadi faktor kunci keberhasilan, yaitu paling utamanya. Terus analisis data pasar dan tren konsumen sangat menentukan keberhasilan strategi pemasaran di era sekarang. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis strategi pemasaran berdasarkan 5 studi kasus nyata. Semoga materi yang saya paparkan tadi dapat memberikan gambaran bagaimana strategi pemasaran yang tepat sangat berpengaruh terhadap daya saing sebuah produk di pasar. Nah, terima kasih atas perhatian semuanya. Jika ada saya salah-salah kata, mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.